Bab 161. Kekalahan telak. Bagaimana mungkin kemenangan Ye Wukue dianggap sebagai kebetulan? Pertempuran itu jelas dimenangkan dengan telak. Berperingkat keempat dari 10 anak ajaib, Kyumo tidak jauh berbeda dari Ye Wukue di masa lalu. Namun sekarang setelah Ye Wukue memadatkan jiwa astral ketiganya, Kyumo tertinggal jauh di belakang. Ye Wukue mundur keluar dari arena, hanya untuk melihat pendekar pedang pertama melangkah maju. Tekanan yang disebabkan oleh niat pedang yang dahsyat terdengar berdesing di sekitarnya. Meskipun Ye Wukue juga menggunakan pedang untuk serangannya, dia bukanlah kultivator pedang murni. Pedang pertama berbeda. Dilihat dari aura yang dipancarkan tubuhnya, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia adalah kultivator pedang murni yang kuat. Serangan para kultivator pedang benar-benar mendominasi dan sangat tajam. Rain melangkah perlahan menuju arena. Ia mengenakan gaun putih dan masih muda serta cantik, berusia sekitar 20 tahun. Di akademi, ia memiliki banyak peminat, tetapi hingga saat ini, belum ada satu orang pun yang berhasil memikat kecantikan luar biasa seperti dirinya. Aku menunggu bimbinganmu. Pendekar pedang pertama membungkuk kepada Rain. Meskipun orang-orang ini datang untuk memprovokasi, mereka tetap bersikap sopan, tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mencela mereka. Silakan. Rain membalas sapaan itu dengan lembut dan anggun. Sulit membayangkan bahwa wanita secantik dirinya sebenarnya sangat kuat dalam hal kemampuan bertarung. Pedang pertama perlahan melangkah maju. Dalam sekejap, jiwa astral tipe pedangnya memancarkan cahaya. Itu adalah pedang 3 warna, bersinar dengan cahaya menyilaukan di udara. Cahayanya sangat cemerlang, seolah-olah kecemerlangan yang dipancarkannya ingin membutakan mata semua orang di kerumunan. Jiwa astral ketiga, semua adalah pedang. Tatapan orang banyak menegang karena terkejut. Tak heran dia adalah pemimpin 3 pedang awan salju. Kecintaannya pada pedang sungguh luar biasa. Pedang astral soul 3 warna memberikan salah satu peningkatan kekuatan tertinggi dalam hal serangan. Rain juga melepaskan jiwa astralnya sendiri. Hujan meteor tiba-tiba turun dari langit. Jiwa astral ketiga-nya sebenarnya berasal dari lapisan surgawi keempat. Suara-suara yang dipenuhi keterkejutan menggema saat ekspresi terkejut terpancar di wajah kerumunan. Terutama di wajah banyak dari Akademi Bintang Kaisar. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Senior Rain sangat berpengaruh tetapi sangat rendah hati. Senior Rain berkali-kali lebih kuat daripada Kyumo. Kyumo memiliki reputasi yang agak tidak pantas. Banyak orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Wajah Kyumo berubah, sangat tidak menyenangkan saat suara diskusi mereka terdengar di telinganya. Yang lebih menarik lagi adalah Rain sebenarnya memilih Astral Soul tipe meteor. Dengan dia berada di tengah, hujan meteor berjatuhan di sekitarnya, menciptakan efek area. Bersamaan dengan itu, sepasang sayap putih bersih yang indah muncul di punggung Rain. Pada saat ini, Rain tampak seperti makhluk malaikat dari surga dan berkali-kali lebih menakjubkan dibandingkan saat Ye Wukue memperlihatkan sayapnya. Betapa indahnya! Seru sekelompok gadis muda. Namun, banyak juga yang mengkhawatirkan Rain. Bagaimana mungkin serangannya cukup kuat mengingat jenis jiwa astral yang dipilihnya? Pedang pertama melangkah maju. Cahaya pedang menebas, mengiris segala sesuatu di jalannya. Pedang 3 warna itu bersinar dengan 3 aliran cahaya pedang berwarna berbeda saat menebas ke arah Rain. Siluet Rain berkedip tanpa henti saat tirai hujan menyelimutinya. Saat 3 aliran cahaya pedang turun, dia berdiri di sana di dalam tirai hujannya, tanpa terluka. Gerakan kakinya. Qin Wentian memperhatikan bahwa kaki Rain bersinar dengan cahaya astral. Dia pernah menghadiri kuliah yang diberikan oleh Rain. Saat itu, dia menemukan bahwa Rain memiliki banyak konsep unik dalam hal kultivasi, dan hanya setelah kuliahnya Qin Wentian berhasil memahami metode memuntahkan cahaya pedang dan melepaskan serangan telapak tangannya dengan kakinya. Melihat betapa dahsyatnya serangan pedang pertama dan betapa kebalnya Rain, Qin Wentian memiliki firasat samar bahwa dalam pertempuran ini, Rain kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Memang, serangan-serangan dari pedang pertama semakin kacau, seperti badai angin dan hujan yang mengamuk, menekan begitu kuat ke arah Rain sehingga dia bahkan tidak punya ruang untuk bernapas. Namun, pada saat terakhir, salah satu serangannya tampak berhasil mengenai Rain. Tetapi segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia sangat keliru. Tubuh Rain yang telah dia serang lenyap,
menjadi serpihan cahaya astral saat sosok lain muncul di dalam tabir hujan sebelumnya. Apakah ini varian jiwa astral tipe ilusi? Kerumunan penonton tampak tak percaya saat menyaksikan Rain mengalahkan pedang pertama. Dari awal hingga akhir, pedang pertama mengambil inisiatif dan mengendalikan tempo pertandingan, tetapi meskipun demikian, serangannya tidak berhasil benar-benar mengancam Rain. Aku menang karena keberuntungan. Rain mundur beberapa langkah dan menambahkan dengan sopan. Mirip dengan Ye Wukue, kata-kata sopannya juga tampak mengandung sarkasme di dalamnya. Bukankah orang-orang ini sangat arogan? Namun pada akhirnya mereka tetap kalah. Wang Teng muncul di arena dengan aura menakutkan yang terpancar darinya. Dalam pertarungan ini, lawannya adalah Lin Hua, pemimpin Asosiasi Awan Hijau. Qin Wentian memiliki kesan yang cukup baik terhadap Lin Hua. Sebelumnya, jika bukan karena kemunculan Lin Hua, dia mungkin benar-benar telah membunuh Luo Qianqiu. Dan jika dia benar-benar melakukannya, berdasarkan kekuatan Istana Sembilan Mistik, Akademi tidak akan mau melindunginya. Namun, begitu melihat serangan Wang Teng, Qin Wentian sudah tahu bahwa Lin Hua akan kalah dalam pertempuran ini. Qin Wentian bukanlah satu-satunya yang merasakan hal itu. Saat kerumunan menyaksikan bentrokan tersebut, hati mereka tak kuasa menahan rasa ngeri melihat kehebatan bertarung Wang Teng. Ia bagaikan binatang buas yang sangat kuat dan ganas, mendominasi, memusnahkan segala sesuatu di jalannya. Akhirnya, Lin Hua tak berdaya lagi menghadapi amukan serangan Wang Teng yang semakin dahsyat dan dikalahkan. Orang ini, seolah-olah dia adalah kartu truf yang disiapkan oleh Chu Tianjiao. Jika dia bertarung, dia pasti akan menang. Qin Wentian menatap wajah Chu Tianjiao yang sangat tenang. Chu Tianjiao tampak bebas dari segala kekhawatiran, seolah-olah kesuksesan sudah di tangan. Karena dia berani datang ke sini hari ini, dia pasti tidak akan kembali dengan kekalahan. Pertempuran keempat, Wu Chong melawan Du Yidao, pemimpin fraksi Asura. Saat itu, Luo Qianqiu juga merupakan anggota fraksi Asura. Namun, selain asosiasi ksatria, para siswa akademi mengakui dan menilai segala sesuatu berdasarkan prestasi, mengabaikan status dan kedudukan mereka. Fraksi Asura sangat menekankan latihan gila-gilaan dan perolehan kekuatan tanpa mempedulikan metode apapun. Mereka tanpa ragu akan membahayakan diri sendiri untuk menjadi lebih kuat. Namun dalam situasi seperti itu, mereka pasti akan berdiri di pihak Akademi Bintang Kaisar. Wu Chong adalah kultivator terkenal dari Istana Bela Diri Jenderal Dewa dan memiliki 3 jiwa astral tipe binatang yang berbeda, memberinya peningkatan serangan yang sangat tinggi. Namun, Du Yidao juga tidak kalah hebat. Serangannya sangat ganas dan mampu mengakhiri hidup dengan setiap serangan. Seolah-olah dia bertarung tanpa mempedulikan nyawanya, perwujudan dari kata tanpa ampun. Namun, tekad dan kekejaman Wu Chong dalam bertempur tidak kalah dari Du Yidao. Istana Bela Diri Jenderal Dewa terletak di kedalaman hutan kegelapan. Orang-orang di sana semuanya adalah talenta yang diasuh oleh militer sejak usia muda. Secara alami, kekejaman sudah tertanam dalam karakter mereka. Para siswa di sana memperlakukan hutan kegelapan sebagai tempat latihan mereka dan melakukan pertempuran hidup dan mati dalam sesi latihan mereka hampir setiap hari. Kekejaman mereka dalam latihan tidak kalah sedikit pun jika dibandingkan dengan mereka yang berasal dari fraksi Asura. Melihat banyaknya luka yang muncul di tubuh mereka berdua akibat pertempuran yang gila dan brutal itu, beberapa orang di kerumunan diam-diam mengagumi mereka. Dan akhirnya, dengan raungan amarah, Yu Chong akhirnya menekan Du Yidao dengan kekuatan dahsyat dari jiwa astral tipe binatangnya, meledakannya keluar dari arena dan mengklaim kemenangan untuk pertarungan keempat. Dalam kasus ini, dari 5 pertempuran yang diusulkan, Royal Academy telah memenangkan 3 di antaranya. Tantangan yang mereka hadapi membuahkan hasil berupa pencapaian yang gemilang. Mulai sekarang, orang-orang di Akademi Kerajaan akan mengatakan bahwa Akademi Kerajaan lebih kuat daripada Akademi Bintang Kaisar. Ini adalah tujuan kedua mereka datang selain menyelesaikan masalah Xiao El dan Qin Yao. Jika Akademi Kerajaan ingin berurusan dengan Akademi Bintang Kaisar, tentu saja mereka tidak akan secara terang-terangan melancarkan perang habis-habisan. Mereka hanya bisa mengadopsi metode seperti ini, perlahan-lahan mengikis lapisan-lapisan anggapan tak terkalahkan yang dimiliki masyarakat terhadap Akademi Bintang Kaisar. Mustahil untuk menghancurkan Akademi Bintang Kaisar dalam semalam. Apakah kita masih perlu melanjutkan pertempuran terakhir? Chu Tianjiao
mengalihkan pandangannya ke arah tribun penonton sambil bertanya dengan tenang. Suaranya sangat tidak enak didengar ketika sampai ke telinga para anggota Akademi Bintang Kaisar. Apakah masih perlu untuk terus bertempur? Mereka sudah memenangkan 3 dari 5 pertempuran. Dari sudut pandang tertentu, mereka sudah menjadi pemenang. Tentu saja, kita akan melanjutkan. Raut wajah Gutua tampak muram. Pemimpin Asosiasi Iblis Surgawi, Sansus, berjalan menuju arena. Sansus adalah kultivator alam Yuan Fu tingkat 3, dan di Akademi Bintang Kaisar, mereka yang berhasil menembus ke tingkat berikutnya sudah meninggalkan akademi. Dari sudut pandang tertentu, ini berarti bahwa di antara para siswa, Sansus adalah puncak kekuatan di Akademi Bintang Kaisar. Bagi para siswa yang lebih berbakat, mereka telah meninggalkan Chu untuk mengejar kultivasi yang lebih tinggi. Sejujurnya, pertempuran ini tidak lagi memiliki arti penting dalam hal kemenangan atau kekalahan. Dia bertarung demi kehormatan dan kejayaan Akademi Bintang Kaisar. Xiao Lan melangkah maju. Kultivator tak dikenal ini belum pernah muncul di Akademi Kerajaan sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Sansus. Tatapannya memancarkan perasaan yang sangat tidak nyaman bagi siapapun yang melihatnya, bahkan lebih tajam daripada pedang paling tajam sekalipun. Kau bukan lawanku. Turun dari panggung. Xiao Lan berbicara dengan tenang, menyebabkan kilatan dingin yang sangat menusuk muncul di mata Sansus. Dia adalah pemimpin Asosiasi Iblis Surgawi. Di akademi, status dan posisinya luar biasa. Asosiasi Iblis Surgawi adalah asosiasi pertama yang dibentuk setelah Akademi Bintang Kaisar didirikan, dan dapat dianggap sebagai simbol Akademi Bintang Kaisar. Namun kini, mereka justru dipermalukan oleh orang lain. Tidak hanya itu, dari 5 kultivator yang dibawa Chu Tianjiao ke sini hari ini, 4 yang di depan semuanya sopan meskipun memiliki tingkat kemampuan bela diri yang tinggi. Namun, yang kelima memiliki karakter yang benar-benar berlawanan dengan 4 sebelumnya. Biadab dan arogan. Seolah-olah dia sengaja ingin mempermalukan Akademi Bintang Kaisar. Kita hanya akan tahu setelah kita bertempur. Suara Sansus terdengar sangat dingin saat dia menjawab. Set. Angin kencang berhembus kencang saat siluet Xiao Lan berubah menjadi aliran cahaya. Saat mata mereka bertemu, Sansus hanya merasa dirinya jatuh ke dalam realitas misterius. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk membela diri sedikit pun. Di arah Akademi Bintang Kaisar, seseorang berdiri dengan ekspresi terkejut yang terpancar di wajahnya. Boom! Suara menggelegar menggema, memecah keheningan malam. Sesaat kemudian, dada Sansus terkoyak. Darah mengalir tanpa henti. Pergi! Xiao Lan melayangkan serangan telapak tangan, menghantam Sansus hingga terlempar dari arena. Siluet Gutua berkelebat saat ia muncul di belakang Sansus, menangkapnya sebelum Sansus terhempas ke tanah. Ia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Guru, maafkan saya telah mengecewakan Anda. Sansus menatap Gutua dengan penuh penyesalan. Jadi ternyata Sansus, pemimpin Asosiasi Iblis Surgawi, sebenarnya adalah murid dari Gutua. Kalah tetap kalah, bukan masalah besar. Gutua menghibur Sansus, tetapi kilatan cahaya yang sangat tajam muncul di kedalaman matanya. Sebelumnya, ketika Xiao Lan menyerang, serangannya sebenarnya mengandung tekanan yang dapat memengaruhi kesadaran seseorang. Orang seperti itu memang sangat menakutkan. Setidaknya, di Akademi Bintang Kaisar, tidak ada karakter seperti Xiao Lan. Jadi, hanya segini saja tujuan Akademi Bintang Kaisar. Xiao Lan menyatakan dengan dingin, nada kebencian terasa kental dalam suaranya. Namun dengan akhir seperti itu, tak seorang pun bisa membantah kata-katanya. 4 kekalahan dalam 5 pertempuran. Hari ini, Chu Tianjiao telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang untuk memprovokasi dan menantang akademi. Jika bukan karena Rain memenangkan pertempuran, kekalahan mereka akan jauh lebih buruk. Namun terlepas dari kemenangannya, situasi mereka saat ini masih sangat memalukan. 3 pemimpin dari 4 asosiasi mahasiswa dan faksi terkuat justru kalah. Akhir yang menyedihkan seperti itu pasti akan sangat merusak reputasi Akademi Bintang Kaisar. Hari ini, Chu Tianjiao telah mencapai tujuannya. Bab 162. Membalas kesopanan dengan kesopanan. Chu Tianjiao berdiri. Meskipun timnya baru saja meraih kemenangan besar, raut wajahnya tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa puas diri. Sebaliknya,
Ia membungkuk kepada para tetua Akademi Bintang Kaisar sambil berkata, "Para tetua yang terhormat, Chu Tianjiao, dari generasi junior, memiliki beberapa hal yang ingin ia sampaikan." Gu Tua, dengan lembut menurunkan sansus sambil melirik Chu Tianjiao. Orang ini tidak sombong atau pemarah dan memiliki bakat luar biasa. Memang, dia bisa dianggap sebagai permata berharga. Sayang sekali, ambisinya terlalu liar. Dia ingin menelan Chu sepenuhnya, menyingkirkan semua kekuatan lain, dan membiarkan klan kerajaan Chu menguasai langit dengan satu tangan. Tanpa Akademi Bintang Kaisar dan perlawanan klan Qin, otoritas kekaisaran klan kerajaan bersifat absolut. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di jalan kultivasi. Adapun pertempuran hari ini, para siswa Akademi Bintang Kaisar saya akan mengingat hal ini dan akan terus bekerja lebih keras dalam kultivasi mereka. Terlepas dari apa yang dipikirkannya dalam hati, Gu Tua tidak akan membiarkan Akademi tampak sebagai pecundang yang buruk. Setidaknya, kata-kata Chu Tianjiao terucap dengan indah, namun, semua orang tahu ambisi serakahnya. Chu Tianjiao mengagumi visi tetua Gu. Tetapi untuk masalah Qin Yao, saya harus menekankannya lagi dan berharap tetua akan mempertimbangkan kembali untuk mengizinkan Nona Qin menemani putra mahkota, Xiao El kembali ke Snow Cloud. Nada bicara Chu Tianjiao sopan, tidak memaksa maupun angkuh. Selama para tetua akademi tidak menghalangi kami dari generasi junior, kami akan membawanya kembali bersama kami. Chu Tianjiao berbicara lagi. Kalau begitu, maksudmu kau akan menggunakan kekerasan? Kilatan dingin terpancar dari mata Gu Tua. Kami tidak berani. Namun, ini pada awalnya adalah masalah di antara generasi muda, jadi akan lebih baik jika kami menanganinya sendiri. Tentu saja, jika para tetua Akademi Bintang Kaisar tanpa malu-malu menggunakan jumlah mereka untuk menghalangi jalan generasi muda, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Chu Tianjiao meletakkan topi yang sangat besar di kepala Akademi Bintang Kaisar. Semua orang di tempat kejadian memahami maksudnya. Seolah-olah dia sengaja memprovokasi Akademi sekarang setelah Akademi Kerajaan meraih kemenangan dalam pertempuran sebelumnya. Ini bukan tentang masalah Akademi yang menghalangi jalannya menuju Qin Yao, melainkan para siswa Akademi yang tidak berguna dan harus bergantung pada senior mereka untuk menindas mereka, para anggota generasi junior. Logika Pangeran Ketiga benar-benar membuatku bingung. Apakah aku harus tertawa atau menangis? Ujar Gu Tua dengan sinis. Berdasarkan logikamu, setelah kau memenangkan pertempuran, ini memberimu hak untuk merebut Qin Yao secara paksa? Dan jika Akademi Bintang Kaisar ikut campur, ini berarti kami para tetua menindas generasi muda? Apa pendapatmu tentang Akademi Bintang Kaisar? Gu Tua meraung. Jika tetua bersikeras memahaminya seperti ini, Chu Tianjiao tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika Akademi Bintang Kaisar tetap bersikeras pada pendirian mereka, aku hanya bisa pergi. Namun, bukankah reputasi Akademi Anda akan tercoreng? Chu Tianjiao tersenyum. Kau hanya memenangkan beberapa pertempuran yang sengaja diatur sebelumnya. Mengapa aku merasa seolah-olah Akademi Kerajaan sudah menginjak-injak Akademi Bintang Kaisar? Qin Wentian tak tahan lagi dan melangkah maju. Chu Tianjiao tampak rendah hati di permukaan, tetapi sebenarnya, setiap kata dan tindakannya sengaja memaksa dan sangat arogan. Akademi Bintang Kaisar tidak siap sementara kalian entah bagaimana mengumpulkan beberapa ahli tak dikenal yang belum pernah didengar siapapun, dan dengan sengaja memilih siapa yang akan ditantang. Apakah kalian juga menganggap ini sebagai kemenangan? Hari ini, Akademi Kerajaan berkunjung dan kami akan membalasnya dengan sopan cepat atau lambat. Dan mengenai Akademi Bintang Kaisar, sebagian besar siswa alam Yuanfu kami telah lulus, jadi pertempuran di alam Yuanfu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Qin Wentian berbicara perlahan, menyebabkan raut wajah orang banyak membeku. Menurut Qin Wentian, seolah-olah dia sedang bersiap untuk menantang Akademi Kerajaan. Bahkan mata Gu Tua bersinar terang setelah mendengar kata-kata Qin Wentian. Sebaliknya, untuk Akademi Bela Diri di Chu, kultivator alam sirkulasi arteri adalah yang paling banyak. Tidakkah Anda merasa bahwa tantangan pertempuran di alam sirkulasi arteri akan lebih tepat? 5 hari lagi, akan ada 5 siswa alam sirkulasi arteri dari Akademi Bintang Kaisar yang akan mengunjungi Akademi Kerajaan. Saya dapat menjamin bahwa kelima siswa ini pasti bukan orang luar yang kita pekerjakan dari luar, dan pastinya adalah orang-orang yang dikenal oleh Akademi Kerajaan. Qin Wentian jelas mengisyaratkan bahwa Akademi Bintang Kaisar
tidak akan sebegitu tidak tahu malunya seperti Chu Tianjiao, yang menyewa para ahli dari entah mana untuk bertempur dalam pertempuran mereka. Gu Tua melirik Qin Wentian dan tertawa. Hari ini, kunjungan Akademi Kerajaan adalah untuk menampar muka mereka dan menghancurkan reputasi Akademi Bintang Kaisar. Saran Qin Wentian sangat bagus, asalkan mereka menang. Lagi pula, pasti akan ada banyak elit setelah penggabungan antara Akademi Kerajaan dan Istana Bela Diri Jenderal Ilahi. Saran ini sangat bagus, kata Gu Tua. Sebagian besar siswa Yuan Fu kita sudah lulus dan meninggalkan akademi. Memang, tidak banyak yang bisa dibandingkan di sini. Namun, saya percaya bahwa kedua akademi kita akan memiliki sejumlah besar siswa seperti mereka di bidang sirkulasi arteri. Mengenai masalah Qin Yao, bagaimana sikap Akademi Bintang Kaisar? Qin Yao saat ini adalah murid di akademi saya. Jika Yang Mulia Ketiga berani mengatakan bahwa jika Akademi Bintang Kaisar kita memenangkan pertempuran 5 hari lagi, kita akan berhak merebut mahasiswi cantik manapun tanpa menghadapi campur tangan dari Akademi Kerajaan. Saya tidak punya hal lain untuk ditambahkan. Gu Tua tertawa dingin. Berdasarkan status Chu Tianjiao, tidak mungkin dia akan membuat keputusan yang konyol seperti itu. Chu Tianjiao terdiam. Dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk membawa Qin Yao pergi hari ini. Tentu saja, dia sudah tahu sebelum datang bahwa itu tidak mungkin. Tetapi tetap saja, beberapa kata harus diucapkan secara terbuka. Tidak hanya itu, mereka sudah mencapai tujuan mereka untuk menempatkan Akademi Bintang Kaisar dalam posisi yang memalukan. Berita tentang hal-hal seperti itu pasti akan menyebar dengan cepat ke seluruh Akademi Kerajaan, sehingga memengaruhi reputasi Akademi Bintang Kaisar. Namun, Chu Tianjiao tidak pernah menyangka bahwa Qin Wentian justru akan menantang Akademi Kerajaan. Selamat tinggal. Chu Tianjiao membungkuk sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. Orang-orang di sekitarnya meniru tindakannya dan melangkah pergi. Akankah Akademi Kerajaan menerima tantangan kita 5 hari lagi? Qin Wentian menatap punggung Chu Tianjiao yang menjauh sambil bertanya. Kapan saja, kapanpun kau siap. Suara Chu Tianjiao terdengar. Wajah Gu Tua berubah muram saat ia berbicara kepada Qin Wentian yang berdiri di sampingnya. Wentian, setelah penggabungan kedua akademi, selain mereka mencari bantuan dari para ahli eksternal, masalah ini tidak akan semudah itu untuk ditangani. Hari ini, mereka adalah tamu, jadi karena sopan santun, kita mengikuti aturan mereka. 5 hari lagi, kita akan menjadi tamu dan akan menetapkan aturan kita sendiri. Mengapa kita harus bertarung secara terpisah? Kilatan cahaya tajam muncul di mata Qin Wentian, menyebabkan wajah Gu Tua membeku. Setelah itu, dia menepuk punggung Qin Wentian. Tekanan yang akan diterima si kecil akan sangat besar. Kerumunan itu perlahan bubar. Dan seperti yang telah diprediksi oleh Chu Tianjiao, berita tentang tantangan Akademi Kerajaan mereka sebelumnya meletus dan dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Akademi Kerajaan yang baru muncul ingin memanfaatkan popularitas mereka setelah penggabungan untuk menekan Akademi Bintang Kaisar dan menjadi Akademi Bela Diri nomor 1 di ibu kota kerajaan. Memang, hal ini menyebabkan hati banyak talenta muda menjadi goyah. Awalnya, sebagian besar dari mereka berniat untuk mendaftar di Akademi Bintang Kaisar beberapa hari lagi. Apakah mereka harus mengubah keputusan mereka? Namun, ada kabar lain yang beredar. Akademi Bintang Kaisar merasa kekalahan mereka tidak adil dan kembali mengeluarkan tantangan kepada Akademi Kerajaan. Dan orang yang melontarkan tantangan itu tak lain adalah juara perjamuan Junlin, Qin Wentian. Dengan kemampuan bertarung Qin Wentian, memang sulit baginya untuk menemukan lawan yang seimbang di bidang sirkulasi arteri. Namun, bagaimana dengan yang lainnya? Akankah peluang berpihak pada Akademi Bintang Kaisar? Saat ini, Qin Wentian kembali mengasingkan diri di dalam ruangan tertutup. Setelah Francis menerima suratnya, dia mengikuti instruksi Qin Wentian dan menyerahkan lukisan prasasti ilahi ke Paviliun Senjata Ilahi. Paviliun Senjata Ilahi, dengan menggunakan kecepatan tercepatnya dan membayar harga yang sangat mahal, mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan Qin Wentian dan mengirimkannya ke Akademi Bintang Kaisar. Di antara barang-barang yang dibutuhkannya, terdapat beberapa inti iblis dan sejumlah besar energi Yuan iblis berupa batu meteor Yuan, serta sumber daya lain yang menyimpan esensi iblis. Hanya kumpulan barang-barang yang dikirimkan ini saja sudah bisa dikatakan tak ternilai harganya. Namun,
Ini hanya cukup untuk mengembangkan seni transformasi iblis hingga tingkat pertama. Dan bukan hanya itu, jumlah sumber daya tersebut tidak cukup baginya untuk mencapai puncak level pertama. Untuk mencapai penguasaan penuh level pertama dibutuhkan lebih banyak sumber daya lagi. Dan terkait dengan kemunculan iblis, tingkat kedua dari seni transformasi iblis, dia tidak hanya membutuhkan sumber daya dalam jumlah astronomis, tetapi dia juga perlu memadatkan jiwa astral tipe binatang yang kuat sebelum dia dapat mengembangkannya. Namun, itu adalah sesuatu yang hanya perlu dikhawatirkan Qin Wentian setelah ia memasuki Yuanfu dan membuka gerbang astral ketiganya. Qin Wentian saat ini hanya ingin fokus pada kultivasi tingkat pertama, tubuh iblis. Qin Wentian membenamkan dirinya dalam diri, sama sekali mengabaikan urusan dunia luar. Adapun 3 perusahaan terbesar di Chu, selain jaringan transportasi langit dan keajaiban surga, yang tersisa adalah menara harta karun surgawi. Jaringan transportasi langit adalah kekuatan pengiriman dan transportasi terbesar di Chu, keajaiban surga adalah tempat perjudian terbesar, sementara menara harta karun surgawi adalah tempat terbesar di mana harta karun berharga diperjualbelikan. Terdapat beberapa kesamaan dengan paviliun senjata ilahi dan juga beberapa perbedaan. Komponen utama barang yang diperdagangkan di paviliun senjata ilahi adalah jual beli senjata ilahi. Namun, menara harta karun surgawi lebih fokus pada transaksi barang-barang langka dan harta karun berharga. Dengan demikian, menara harta karun surgawi juga merupakan rumah lelang terbesar milik Chu. Rumah lelang giok kristal yang disetujui oleh menara harta karun surgawi memiliki 3 lantai. Seluruh bangunan bermandikan cahaya yang gemerlap, memancarkan kesan kemewahan. Hari ini, terlepas dari apakah itu lantai pertama, kedua, atau ketiga dari rumah lelang kristal giok, semua kursi terisi penuh. Karena, sebelumnya, menara harta karun surgawi telah merilis sebuah berita bahwa akan ada barang bernilai luar biasa yang akan dilelang. Berita seperti itu tentu saja membangkitkan rasa ingin tahu masyarakat. Untuk barang-barang yang dapat dijual di balai lelang kristal giok, tidak perlu diragukan nilainya. Oleh karena itu, banyak bangsawan hadir di sini hari ini. Zuo Yin dan Murin ada di sini, begitu pula Orchon. Yes Han juga membawa Liu Yan ke sini. Autumn Snow dan teman-temannya juga datang. Mereka ingin melihat harta karun yang ingin dilelang oleh menara harta karun surgawi hari ini. Namun, yang terlihat di lantai pertama balai lelang kristal giok adalah seorang gadis cantik berbalut jubah transparan yang berdiri di atas bunga lotus kristal raksasa. Kecantikannya sungguh menakjubkan, dan ia menjadi pemandangan yang memanjakan mata bagi para pengunjung. Teratai kristal itu perlahan naik ke udara dan mulai melayang. Gadis cantik itu tersenyum tipis, karisma terpancar darinya. Hari ini, barang yang dilelang adalah barang yang berasal dari salah satu pemuda paling berprestasi dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar. Namun, jika itu aku akan menghapus bagian salah satu dari deskripsi pemuda itu. Saat suara wanita itu memudar, kekaguman dan takjub terpancar di wajah kerumunan. Pemuda paling berprestasi dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar? Perkenalan seperti itu benar-benar membuat kerumunan tegang. Saat berusia 16 tahun, ia belum memulai jalan kultivasi. Pada saat itu, pertunangannya dibatalkan secara paksa dan ia dipermalukan oleh orang lain. Namun, ia tidak patah semangat dan memilih untuk menyerah. Sebaliknya, ketika ia memulai jalan kultivasi, jiwa astral pertama yang ia bangkitkan berasal dari lapisan surgawi ketiga, sedangkan jiwa astral keduanya berasal dari lapisan surgawi keempat. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, ia berhasil mencapai sirkulasi arteri dan bahkan menciptakan keajaiban dengan menjadi juara perjamuan Junlin, mengalahkan Luo Qianqiu dan Shikong Mingyue. Pupil mata orang-orang di kerumunan itu melebar. Saat itu, mereka sudah menebak identitas orang yang sedang digambarkan oleh pembawa acara. Wajah Autumn Snow memucat-pucat. Kalimat itu, pertunangannya dibatalkan secara paksa. Bukankah itu merujuk padanya? Saat ini, dia hanya merasakan sensasi panas di wajahnya. Tidak hanya itu, dia juga salah satu ahli prasasti ilahi paling elit di Chu, menciptakan jejak ilahi yang bahkan membuat seorang penguasa bintang biru merasa kagum padanya. Itu adalah prasasti ilahi tingkat 3, dan tidak hanya itu berbentuk lukisan prasasti ilahi tipe manusia, yang belum pernah terlihat sebelumnya di Chu. Gadis itu tertawa, dan kerumunan orang menghela napas. Qin Wentian memang luar biasa. Autumn Snow berpikir dalam hatinya,
Seandainya semua yang terjadi saat itu tidak terjadi, pemuda yang polos dan lugu saat itu pasti masih bersamanya. Mengenai lukisan prasasti ilahi berbentuk manusia sebelumnya, penguasa biduk langit Gong Yang Hong tidak menyia-nyiakan upaya untuk mendapatkannya dan bahkan memberikan janji kepada Muro. Dan hari ini adalah lukisan prasasti ilahi berbentuk manusia kedua yang diciptakan oleh guru besar Qin. Lukisan di tangan saya ini adalah mahakarya yang unik dan tak tertandingi, bahkan melampaui karya puncak beliau di masa lalu. Mungkin ini akan mendapatkan pengakuan dari penguasa biduk langit sekali lagi. Pembawa acara wanita itu terus tersenyum sambil menatap kerumunan. Hanya beberapa kata darinya telah berhasil membangkitkan gairah dan kegembiraan kerumunan, menyebabkan darah banyak orang bergejolak. Dengan slogan mendapatkan pengakuan dari penguasa bintang biduk surgawi, ini sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi histeris, meskipun dia tidak menyebutkan harga lelang lukisan tersebut. Setelah melihat penampilan pembawa acara wanita tersebut, An Liuyan, yang duduk di salah satu kursi, tersenyum. Tampaknya keputusan untuk melelang lukisan itu di Menara Harta Karun Surgawi adalah keputusan yang tepat. Bab 163. Di udara. Di atas teratai kristal transparan, gadis muda yang mengenakan jubah transparan itu tidak menyisakan banyak ruang untuk imajinasi, karena tindakannya membuat banyak pria di antara penonton berdebar-debar karena hasrat. Namun terlepas dari itu, saat ia membentangkan lukisan di tangannya, perhatian dan fokus semua orang langsung beralih ke lukisan prasasti ilahi. Sekali lagi, ini adalah lukisan prasasti ilahi tipe manusia yang begitu hidup, sehingga tampak sangat nyata dan seolah-olah sedang bergerak. Konsep yang tersembunyi di dalam gerakan tersebut menyebabkan orang-orang terhanyut di dalamnya, seolah-olah mereka juga berada dalam keadaan yang menakjubkan itu, kesadaran mereka memahami konsep tersebut. Ini lagi-lagi sebuah karya yang luar biasa. Sepertinya Qin Wentian benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Orang mungkin berpendapat bahwa lukisan prasasti ilahi tipe manusia pertamanya diperoleh melalui keberuntungan atau keadaan luar biasa. Tercipta melalui keberuntungan semata, tetapi setelah melihat lukisan prasasti ilahi tipe manusia kedua ini, semua kecurigaan mengenai lukisan pertama dapat dihilangkan. Jelas, orang dapat melihat jejak yang mirip dengan lukisan pertama di dalam lukisan kedua, memiliki daya tarik yang sama. Tidak hanya itu, konsep yang terkandung dalam lukisan ini bahkan lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama. Suara gaduh terdengar dari arah tertentu di dalam ruangan pribadi itu. Gadis itu menoleh ke arah suara tersebut sambil tersenyum. Wakil Presiden Zuo memiliki penilaian yang baik. Setelah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan lukisan pertama, saya yakin Anda tidak akan melewatkan kesempatan ini lagi. Wakil Presiden Zuo Yin dari Asosiasi Star River. Di lantai pertama, di sudut yang tak terduga, seorang wanita muda menatap Autumn Snow yang saat itu sangat pucat. Autumn Snow, benarkah kau mengingkari perjanjian pernikahan dengan Qin Wentian? Wajah Autumn Snow sangat tidak menarik. Berdasarkan status Qin Wentian saat ini, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak hanya itu, klan kerajaan Chu saat ini sedang berperang melawan para pemberontak. Tetapi siapa yang akan menjadi pemenang utamanya? Jika para pemberontak menang, status Qin Wentian akan melampaui Chu Tianjiao saat ini, karena semua orang tahu bahwa dalam pemberontakan ini tidak lain adalah klan Qin. Liu Yan, yang duduk bersama Ye Zhan, juga merasakan perasaan yang sangat rumit di hatinya. Saat itu, Ye Zhan pernah mengatakan kepadanya bahwa ia dan Qin Wentian ditakdirkan untuk berada di level yang berbeda. Hal ini benar-benar menjadi kenyataan, tetapi perannya terbalik. Berapa banyak orang di ibu kota kerajaan yang mengenal Ye Zhan? Namun berapa banyak orang di ibu kota kerajaan yang tidak mengenal Qin Wentian? Adapun Murin, karena masalah dengan Qin Wentian, dia telah menjadi duri dalam mata Zuo Yin. Ketidaksukaan Zuo Yin juga dapat dirasakan dengan jelas oleh Murin. Sebaliknya, jauh di lubuk hatinya, dia juga membenci orang tua ini. Karena Zuo Yin membencinya hanya karena Qin Wentian, maka Zuo Yin seharusnya tidak menyalahkannya karena bersikap kejam. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak akan ditunjukkan Murin secara terang-terangan. Di permukaan, dia selalu tampak tersenyum, sering membungkuk meminta maaf. Dan akhirnya, lukisan itu berhasil dilelang. Pemenangnya tak lain adalah Zuo Yin, yang mengeluarkan harga yang sangat fantastis untuk menawarnya. Sebagai wakil presiden Asosiasi Sungai Bintang, ia tentu saja memiliki banyak teknik bawaan serta senjata ilahi. Dengan kekayaannya yang luar biasa,
Bukanlah masalah baginya untuk mendapatkan lukisan itu melalui lelang. Tindakan melelang lukisan prasasti ilahi Qin Wentian memicu gelombang besar di hati banyak orang. Bahkan, ada banyak orang dengan latar belakang luar biasa yang bersaing untuk mendapatkannya. Dan hanya dengan memikirkan hal ini, Autumn Snow dengan sedih meninggalkan menara harta karun surgawi. Akan menjadi kebohongan jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal di sana. Lagi pula, Qin Wentian tidak pernah sekalipun meremehkannya. Itu semua adalah kesalahannya. Karena dia dan keserakahan Bai Qingsong, semua yang dulunya bisa menjadi miliknya telah lenyap begitu saja. Yang lebih penting lagi adalah gaya hidupnya saat ini tidak begitu baik. Betapa dia merindukan hari-hari sederhana yang pernah dia jalani bersama pemuda lugu di masa lalu. Dan ada alasan lain. Jurang pemisah saat ini begitu besar hingga ia bahkan tidak mampu merasakan sedikit pun rasa iri. Kebencian yang dia rasakan sekarang terhadapku dan juga terhadap klan Baiku pasti begitu dalam hingga meresap ke dalam tulangnya. Autumn Snow tertawa mengejek diri sendiri. Waktu dan pengalaman adalah hal-hal yang sangat menakjubkan. Dalam kurun waktu singkat hanya setahun, seluruh sikapnya benar-benar mengalami transformasi yang begitu besar. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Adapun Qin Wentian, dia tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di rumah lelang. Karena dia telah memberikan kebebasan penuh kepada paviliun senjata ilahi dan mengizinkan mereka untuk menangani semuanya atas namanya, dia sepenuhnya melepaskan kendali atas masalah ini. Bagaimanapun, tidak mungkin paviliun senjata ilahi akan memperlakukannya dengan buruk atau mencoba menipu keuntungannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasi. Hanya dengan kekuatan seseorang akan memiliki status, sumber daya, dan otoritas. Untuk menguasai seni transformasi iblis, Qin Wentian praktis menyiksa dirinya sendiri. Beberapa hari terakhir ini, ia menghabiskan seluruh waktunya dalam kultivasi yang gila-gilaan, menggunakan berbagai metode menyiksa untuk mendorong dirinya lebih jauh. Namun justru karena itulah, hasil yang diperolehnya sangat mencengangkan. Fisiknya terus menjadi lebih kuat, dan kekuatan hidupnya berkali-kali lebih besar dibandingkan sebelumnya. Setiap napas yang dihirupnya dipenuhi vitalitas. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Saat ini, di area plaza terbuka ibu kota kerajaan, puluhan ribu pemuda berkumpul. Semua talenta muda ini berada di sini untuk memilih akademi bela diri tempat mereka akan mendaftar. Para elit muda ini datang dari berbagai tempat di Chu. Kehadiran mereka menambah warna ibu kota, membuat suasana menjadi semakin meriah. Sekitar waktu ini setiap tahun, ibu kota kerajaan akan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Terlepas dari kenyataan bahwa saat ini adalah masa peperangan yang kacau, hal itu tidak mampu memengaruhi semangat membara para pemuda yang bertekad untuk mengejar jalan bela diri mereka. Mereka semua menginginkan masa depan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Namun, mereka yang lebih jeli akan menyadari bahwa jumlah pemuda yang hadir di sini hari ini sebenarnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena hari ini juga merupakan hari di mana Akademi Bintang Kaisar akan berkunjung ke Akademi Kerajaan. 5 hari yang lalu, kunjungan Akademi Kerajaan ke Akademi Bintang Kaisar mengguncang seluruh ibu kota kerajaan. Fakta bahwa Akademi Bintang Kaisar kalah dalam 4 pertempuran menjadi topik hangat diskusi di antara semua orang di ibu kota. Dan ketika Qin Wentian membalas kesopanan mereka dengan lebih banyak kesopanan. Dengan menyarankan bahwa Akademi Bintang Kaisar akan mengunjungi Akademi Kerajaan 5 hari kemudian, hal ini menyebabkan banyak orang lebih memperhatikan masalah ini. Tanggapan seperti apa yang akan diberikan oleh Qin Wentian, yang menduduki peringkat pertama dalam jamuan Junlin, terkait hal ini? Lalu, persiapan apa yang akan dilakukan oleh Akademi Kerajaan yang baru untuk menghadapi pengumuman tantangan-tantangan tersebut? Tentu saja, tidak akan semudah itu jika Akademi Bintang Kaisar ingin menang. Lalu bagaimana jika Qin Wentian memenangkan pertarungannya? Bagaimana dengan 4 pertarungan lainnya? Dan saat ini, di dalam Akademi Bintang Kaisar, Qin Wentian, Gu Tua, Mas Teng, Tetua Seribu Tangan, dan beberapa orang lainnya hadir dalam sebuah diskusi. Ini benar-benar merepotkan. 5 mahasiswa dari bidang sirkulasi arteri mana yang harus kita kirim? Gu Tua memijat pelipisnya untuk meredakan sakit kepalanya. Qin Wentian, Luo Huan, dan Mountain adalah 3 kultivator alam sirkulasi arteri paling unggul yang saat ini berada di akademi.
Ketiganya pasti akan menjadi bagian dari 5 penantang. Perjamuan Junlin telah menjadi panggung bagi puncak kemampuan mereka di bidang sirkulasi arteri. Qin Wentian dan Luo Huan sama-sama memperoleh hasil yang sangat baik, sementara performa Mountain juga tidak terlalu buruk. Saat ini, ia telah menembus ke tingkat ke-9 sirkulasi arteri. Namun, Gu Tua masih pusing. Akademi Bintang Kaisar memiliki rekor luar biasa di perjamuan Junlin karena Orchon dan Luo Qianqiu. Saat ini, Luo Qianqiu telah pergi, dan klan Ou jelas mendukung Chu Tianjiao. Orchon juga memilih untuk menghilang secara diam-diam, jadi bagaimana dia bisa membantu Akademi Bintang Kaisar dalam mengganggu rencana Chu Tianjiao? Adapun mereka yang berada di peringkat 9 teratas, hanya Qin Wentian dan Luo Huan yang berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Setelah penggabungan antara Istana Bela Diri Jenderal Dewa dan Akademi Kerajaan, mereka memiliki Chu Chen dan Hou Tai. Mereka juga memiliki yang lain, seperti Si Jun dari 10 jenius, serta Leng Ya. Meskipun dua yang terakhir tidak masuk dalam 9 besar, kemampuan bela diri Leng Ya tidak bisa diremehkan. Aku khawatir Chu Tianjiao akan mencari alasan yang memungkinkan Sikong Ningyue untuk bertarung. Jika itu terjadi, formasi tim mereka akan sangat kuat. Gu Tua merasa khawatir. Sikong Mingyue dan Chu Chen masing-masing memperoleh peringkat ketiga dan keempat. Hou Tai berada di peringkat ke-6. Dan jika Chu Tianjiao menggunakan metode liciknya, menyelundupkan seorang praktisi alam sirkulasi arteri yang tidak dikenal dari Istana Sembilan Mistik, segalanya akan benar-benar sulit untuk ditangani. Formasi tim kita juga tidak lemah. Luo Chen mendekat dari kejauhan sambil mengangguk ke arah Qin Wentian. Dulu di akademi, aku dikalahkan olehmu dan 7 Tehanite. Tapi setelah menyaksikan kekuatanmu, aku mengakui kelemahanku. Aku tetap akan kalah. Jika ada kesempatan, mari kita bertukar beberapa kiat. Qin Wentian tersenyum. Dia tahu bahwa kata-kata indah dan sopan tidak berguna bagi seorang fanatik kultivasi seperti Luo Chen. Sebaliknya, Luo Chen lebih suka mendengar kata-kata latihan dan bertukar kiat. Dia hidup untuk menerima tantangan. Baiklah, aku pasti akan melakukannya. Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Apakah kelima penantang sudah siap? Saat ini, kita hanya punya 4. Aku masih memikirkan siapa yang seharusnya menjadi penantang terakhir. Gu Tua meringis. Hai, bagaimana denganku? Sebuah suara lemah terdengar. Tatapan para penonton membeku ketika mereka melihat siluet gemuk berjalan mendekat, dengan kilatan cahaya, tak tahu malu di matanya. Qin Wentian berkedip sambil menatap orang itu. Fen Lei, ternyata memang Fen Lei. Dia benar-benar berinisiatif untuk ikut serta dalam tantangan ini. Dia seharusnya bisa lolos seleksi. Mata Mustang bersinar terang. Beberapa hari ini, Fen Lei selalu berada di bawah bimbingannya. Mengenai di mana kemampuan sejati Fen Lei berada, Mustang tidak bisa lebih jelas lagi. Dia telah mencapai level 8 sirkulasi arteri beberapa hari yang lalu. Meskipun basis kultivasinya agak kurang, dengan kekuatan garis keturunannya dan bakat luar biasa, hal itu dapat diatasi. Tidak hanya itu, dia memiliki kekuatan psikis, menggunakan kemauannya untuk menggerakkan telekinesisnya, dan sangat cocok untuk pertarungan tim. Mustang menyentuh dagunya dan tertawa, membuat Qin Wentian agak terkejut. Si gendut ternyata sudah menembus level 8 sirkulasi arteri. Kecepatan peningkatan seperti itu memang sangat menakutkan. Melihat ekspresi terkejut di wajah Qin Wentian, Fen Lei mengerutkan kening. Hei bos, si gendut ini juga seorang jenius. Orang ini benar-benar jenius, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu meteor Yuan. Dia benar-benar mengabaikan bahaya, dan dengan gila-gilaan menyerap energi astral di dalamnya, memaksa dirinya untuk berkultivasi sampai dia menembus level 8. Mustang tertawa. Qin Wentian juga mengangguk sebagai tanggapan. Bakat Fen Lei memang luar biasa. Satu-satunya kekurangan tentang dia adalah dia terlalu malas. Setelah Fatih diculik oleh Mustang, selain bercocok tanam, sisa waktunya dihabiskan untuk mengikuti jadwal ketat yang telah diatur Mustang untuknya. Bahkan jumlah jam tidur yang diperbolehkan untuk Fen Lei pun telah ditentukan dengan jelas. Karena kita sudah punya 5, ayo kita pindah. Gu Tua bersiul, melengking sambil melirik ke udara. Tak lama kemudian, seekor griffin raksasa menukik turun dari langit, muncul di depan kerumunan. Old Gu beserta kelima penantang menaiki griffin, dan bersama-sama mereka melayang ke langit.
Dan karena absennya Luo Qianqiu dan Orchon, formasi tim ini tidak dapat dianggap sebagai puncak dari apa yang ditawarkan oleh Akademi Bintang Kaisar. Namun terlepas dari itu, kemampuan tempur mereka tidak dapat diremehkan. Qin Wentian adalah juara perjamuan Junlin, dan Luo Huan adalah peringkat ke-9. Luo Chen sedikit kurang beruntung, tetapi kemampuan bertarungnya tidak perlu diragukan. Mountain berhasil menembus level ke-9, sementara garis keturunan dan bakat Fatih juga luar biasa. Sekarang, mereka hanya bisa melihat apa yang ditawarkan Akademi Kerajaan. Kecepatan Griffon kelas 8 itu sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah tiba di wilayah udara Akademi Kerajaan. Banyak sekali orang di Akademi Kerajaan mengangkat kepala mereka sambil jantung mereka berdebar kencang. Tantangan dari Akademi Bintang Kaisar telah tiba. Akademi Kerajaan, mirip dengan Akademi Bintang Kaisar, memiliki arena pusat yang digunakan untuk pertempuran penting. Griffon itu mendarat di tengah arena. Chu Tianjiao dan yang lainnya sudah berada di sana menunggu. Chu Tianjiao dengan hormat menyambut kedatangan senior. Chu Tianjiao membungkuk ke arah Gu Tua. Di sampingnya ada Xiao El dan di belakangnya ada 5 siluet lainnya. Kelima siluet itu adalah Xikong Mingyue, Chu Chen, Hou Tai, dan Leng Ya. Dan untuk orang terakhir, ke-6 orang dari Akademi Bintang Kaisar tanpa sadar terkejut saat melihat siapa lawan terakhir mereka. Lawan terakhir mereka sebenarnya adalah seorang gadis yang sangat cantik yang mengenakan pakaian putih, tampak elegan sekaligus memancarkan aura kebangsawanan. Putri kecil Chu. Kilatan cahaya yang sangat tajam tiba-tiba melintas di mata Gu Tua. Chu Tianjiao benar-benar tidak menahan diri, bahkan sampai mengajak putri kecil itu untuk membantu mereka dengan pengorbanan yang luar biasa. Meskipun putri kecil itu jarang terlihat di depan umum, Gu Tua sangat menyadari kemampuannya. Jika dia menghadiri perjamuan Junlin saat itu, dia pasti akan menjadi salah satu dari 9 peringkat teratas. Bab 164, Pertempuran Kelompok 10 Orang. Semua pangeran dan putri Chu luar biasa. Selain pangeran sulung yang tidak mampu berkultivasi, semua yang lain memiliki bakat yang luar biasa. Adapun putri kecil dari Chu, bakatnya dalam kultivasi jelas jauh melampaui norma, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dengan status seorang putri, dia jarang menunjukkan wajahnya di luar istana, dan karena itu banyak yang tidak mengenalnya. Formasi tim mereka benar-benar kuat. Kekhawatiran terlihat jelas di wajah Gu Tua. Xikong Mingyue, Chu Chen, Hou Tai, Leng Ya, dan putri kecil. Kombinasi kelima orang itu jelas lebih kuat jika dibandingkan dengan kelima orang dari Akademi Bintang Kaisar. Dan hampir seketika itu juga, ekspresi ketertarikan muncul di wajah mereka yang berasal dari Akademi Kerajaan. Akademi Bintang Kaisar kehilangan Luo Qianqiu dan Orchon, sementara Akademi Kerajaan bergabung dengan Istana Bela Diri Jenderal Dewa, dengan putri kecil dan Xikong Mingyue berada di tim mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Akademi Bintang Kaisar dapat mengembalikan muka yang telah hilang. Pertarungan kelompok 10 orang, kita akan menentukan pemenang dan pecundang dalam satu pertandingan. Jawab Gu Tua, menyebabkan ekspresi kerumunan menjadi lesu. Jadi strategi Akademi Bintang Kaisar adalah memanfaatkan kekuatan Qin Wentian yang luar biasa untuk mengurangi faktor-faktor lainnya. Sekalipun itu adalah pertarungan kelompok yang melibatkan 10 orang, kerumunan tetap merasa bahwa itu berbahaya bagi Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian, Luo Huan, dan Luo Chen bukanlah orang lemah, tetapi Mountain tidak benar-benar tampil baik di perjamuan Junlin. Adapun si gemuk, dia bahkan tidak ikut berpartisipasi saat itu. Saat ini, Qin Wentian dan rombongannya berjalan ke atas panggung, mengarahkan pandangan mereka ke lawan-lawan mereka. Xikong Mingyue dan keempat orang lainnya dari Akademi Kerajaan juga perlahan naik ke panggung, berdiri dalam formasi. Seolah-olah mereka telah lama bersiap. Raut wajah Chu Tianjiao sangat tenang. Dia sudah menduga bahwa Akademi Bintang Kaisar akan memilih metode pertempuran ini. Tetapi jika mereka benar-benar melakukannya, jika membandingkan kekuatan formasi tim mereka, Akademi Bintang Kaisar pasti akan kalah. Hasil akhirnya kali ini akan menjadi tamparan yang lebih keras lagi bagi Akademi Bintang Kaisar. Silakan. Qin Wentian dan yang lainnya berkata dengan tenang. Namun, kobaran niat bertempur sudah terlihat berkobar di mata mereka. Gemuruh. Xikong Mingyue berdiri tepat di depan formasi mereka.
Jejak kata pembantaian kuno miliknya muncul dan menyembur keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hou Tai dan Leng Ya berdiri di sebelah kiri dan kanan Sikong Mingyue, sementara putri kecil dan Chu Chen berdiri di belakang mereka bertiga, tampak siap sedia. Ke arah Akademi Bintang Kaisar, Qin Wentian berdiri di barisan paling depan. Luo Chen berdiri di sebelah kirinya, berhadapan dengan Hou Tai, sementara Mountain berdiri di sebelah kanannya, berhadapan dengan Leng Ya. Luo Huan dan Fen Lei berdiri di belakang. Kedua pihak menggunakan formasi tim yang sama, dengan 3 pemain menyerang di depan dan 2 pemain mendukung dari belakang. Sikong Mingyue dan Qin Wentian sekali lagi saling berhadapan. Dua aura dahsyat saling berbenturan dengan ganas, saling melawan dengan kekuatan yang sama. Di atas panggung, badai dahsyat tercipta dari benturan-benturan tersebut. Kekuatan angin yang dihasilkan mengibarkan jubah Qin Wentian, dan ekspresi tekad sekuat baja terlihat di wajah pemuda itu. Pertempuran ini adalah untuk kehormatan dan kejayaan. Kekalahan tidak diperbolehkan. Hari ini adalah hari pendaftaran dan penerimaan untuk semua Akademi Bela Diri di ibu kota kerajaan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran ini. Mereka tidak boleh kalah. Dua aura mengerikan lainnya melesat keluar. Pemilik aura-aura ini tak lain adalah Chu Chen dan putri kecil itu. Kekuatan batasan garis darah mereka berdua sedang dilepaskan. Ini adalah batas garis keturunan milik klan kerajaan Chu. Pada saat yang sama, kedua jiwa astral amethyst ungu mereka juga dilepaskan. Kedua tongkat kerajaan bersinar dengan cahaya yang gemilang. Pada saat ini, kedua petarung paling belakang sebenarnya adalah yang paling mempesona. Cahaya ungu yang terpancar dari kedua tongkat kerajaan itu membangkitkan Sikong Mingyue, Hou Tai, dan Leng Ya. Sesaat kemudian, aura mereka melonjak secara eksplosif. Jiwa astral amethyst ungu memberikan peningkatan kekuatan. Sangat menakutkan jika digunakan untuk mendukung. Kegembiraan terpancar di mata kerumunan saat Chu Chen dan putri kecil itu menggunakan batas garis darah mereka bersamaan dengan jiwa astral amethyst ungu untuk meningkatkan kekuatan ketiga anggota kelompok mereka yang lain. Dalam sekejap, kekuatan kedua anggota lainnya dan Sikong Mingyue melonjak ke level berikutnya, setengah langkah Yuan Fu. Aku khawatir Akademi Bintang Kaisar harus pulang dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Seseorang dari Akademi Kerajaan berkomentar sinis. Hari ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Akademi Kerajaan telah ditekan selama bertahun-tahun oleh Akademi Bintang Kaisar. Saat ini, setelah bergabung dengan Istana Bela Diri Jenderal Dewa, mereka akhirnya dapat melepaskan napas kebencian yang selama ini terpendam di tenggorokan mereka. Jika mereka menang lagi dalam pertempuran ini, reputasi Akademi Kerajaan akan langsung meroket hingga melampaui reputasi Akademi Bintang Kaisar. Wajah Gu Tua tampak muram. Kekuatan musuh mereka baru saja meningkat secara mengerikan. Ke arah Akademi Bintang Kaisar, kekuatan batas garis keturunan juga meletus. Garis keturunan api empyrean milik Fen Lei mulai berkobar. Batas garis keturunan. Sifat Qin Wentian mengalami transformasi. Rambut panjangnya berubah menjadi hitam, seperti bilah angin yang berkibar di udara. Seluruh dirinya memancarkan aura seorang raja yang agung, dan kehadirannya membuat orang ingin tunduk kepadanya. Dialah rajanya. Sebenarnya ada juga dua orang yang bisa menggunakan kekuatan garis keturunan di Akademi Bintang Kaisar. Para penonton hampir meneteskan air liur karena penasaran. Pertempuran dalam skala sebesar ini jarang terjadi, apalagi para peserta pertempuran semuanya adalah jenius yang sangat berbakat di puncak alam sirkulasi arteri. Kakak senior dan si gemuk, kendalikan Sikong Mingyue. Luo Chen dan si gunung, kalian berdua urus Hou Tai. Si gemuk, perhatikan juga serangan mendadak Chu Chen dan putri kecil. Qin Wentian bergumam dengan suara rendah, dan keempatnya mengangguk setuju. Seolah-olah Qin Wentian adalah pilar dan pemimpin formasi tim mereka. Sikong Mingyue memimpin dan melangkah maju untuk memberi respons. Tiba-tiba, keempat lainnya meniru tindakannya. Meskipun mereka lebih kuat dibandingkan tim dari Akademi Bintang Kaisar, mereka tidak berani lengah. Bagaimanapun, lawan mereka tidak lain adalah Qin Wentian, juara perjamuan Junlin. Mengendalikanku? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau melakukannya. Sikong Mingyue tertawa dingin. Serangannya selalu sangat dominan. Dan saat ini, setelah peningkatan kemampuannya, dia bahkan tidak sedikit pun takut jika harus berbenturan langsung dengan Qin Wentian.
Bagaimana Luo Huan dan Fen Lei bisa berharap mengendalikannya? Datang! Si Kong Mingyue meraung marah saat jiwa astralnya dilepaskan. Bukan hanya dia, kesembilan kultivator lain di atas panggung, kecuali Qin Wentian, telah melepaskan jiwa astral mereka. Sesaat kemudian, cahaya astral yang menyilaukan yang berasal dari pelepasan berbagai jiwa astral yang mempesona membanjiri panggung dengan cahaya bintang. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Semua orang ini, tak satu pun dari mereka memiliki jiwa astral dari lapisan surgawi pertama. Setidaknya, jiwa astral pertama dari 9 kultivator ini terkondensasi dari lapisan surgawi kedua. Si Kong Mingyue melangkah mendekati Qin Wentian, niat bertarungnya melambung tinggi. Di matanya, satu-satunya lawannya hari ini adalah Qin Wentian. Lakukanlah! Qin Wentian berteriak dingin. Sesaat kemudian, dia bertukar posisi dengan Mountain sementara sejumlah sulur panjang menjulur ke arah Si Kong Mingyue secara bersamaan, tampak seperti puluhan ribu tentakel. Si Kong Mingyue tertawa dingin. Rasa geli terlihat di matanya saat dia langsung meraih sulur-sulur panjang itu dengan tangannya. Namun, senyumnya membeku di detik berikutnya. Suara tembakan dahsyat bergema saat Fen Lei, yang berdiri tak bergerak di tepi panggung, menembakkan rentetan anak panah yang bersinar dengan cahaya kemasan, menembus tepat ke matanya. Sebagai respons, Si Kong Mingyue melancarkan serangan dengan mantra pembantaian kuno yang didukung oleh kekuatannya yang luar biasa, berniat untuk memusnahkan segala sesuatu di jalannya. Namun, anak panah itu tiba-tiba bergeser di tengah penerbangan dan mengubah arahnya, terbang ke sisinya. Dalam sekejap mata, penonton hanya melihat aliran cahaya kemasan menari-nari di atas panggung, indah namun mematikan. Meskipun kekuatan di balik anak panah itu tidak terlalu kuat, tetap saja fatal jika menembus mata, kepala, atau tenggorokan korban yang dituju. Dan sekarang, seolah-olah anak panah itu memiliki mata sendiri. Saat mereka lengah, anak panah itu akan menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Sungguh pemandangan yang indah. Seseorang berseru kagum. Wajah Si Kong Mingyue tampak mengerikan saat ia dengan cepat memanggil lebih banyak jejak pembantaian, tetapi sia-sia, kecepatan anak panah bahkan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan serangannya. Tepat pada saat Si Kong Mingyue dikepung oleh panah, Luo Chen dan Mountain sudah berkonfrontasi dengan Hou Tai. Kekuatan serangan Hou Tai memang menakutkan. Namun terlepas dari itu, serangan pedang Luo Chen bahkan lebih menakutkan, bertujuan untuk menebar kematian di setiap serangannya. Setelah terobosan Mountain, pertahanannya menjadi sangat kuat. Tidak ada cara bagi Hou Tai untuk mendapatkan keuntungan apapun ketika menghadapi mereka berdua. Kejadian-kejadian ini membuat wajah Chu Chen dan putri kecil itu menegang. Tampaknya rencana mereka untuk hanya menggunakan efek penguatan jiwa astral mereka untuk memenangkan pertempuran tidak akan berhasil, apalagi ketika lawan mereka juga memiliki dua ahli pengendalian dalam kelompok mereka. Pada saat yang bersamaan, Qin Wentian juga menyerbu ke arah Leng Ya. Strateginya sederhana, memecah belah dan menaklukkan. Seberapa cepatkah teknik gerakan Garuda milik Qin Wentian? Ketika dia muncul di hadapan Leng Ya tak kuasa menahan rasa merinding saat melihat betapa tajamnya ekspresi di wajah tampan Qin Wentian yang sedikit nakal itu. Qin Wentian memulai dengan melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini tak lain adalah telapak tangan gunung jatuh miliknya. Saat ini, Qin Wentian semakin mahir dengan teknik bawaan ini. Saat ia melancarkan serangan, tekanan sebesar puncak gunung menghantam ke bawah, kekuatannya semakin diperkuat oleh fisik Qin Wentian yang kuat. Hanya dengan satu serangan, semua upaya Leng Ya untuk melakukan serangan balik hancur menjadi ketiadaan. Pada saat kontak pertama, ia sudah mengerti bahwa dalam hal kekuatan fisik murni, Qin Wentian jauh lebih unggul darinya. Aura yang terpancar dari Qin Wentian memiliki terlalu banyak peningkatan kekuatan. Bahkan jika kemahiran menggunakan teknik bawaan tidak diperhitungkan. Hanya dengan peningkatan yang diberikan kepadanya oleh jiwa astral tingkat tingginya, serta energi yuan ilahi tipe gunung, tubuh iblisnya, dan batas garis darahnya, dia benar-benar mengalahkan apa yang disebut pakar yang diakui oleh banyak orang lain, Leng Ya. Suara gemuruh mengguncang panggung. Leng Ya berteriak lemah saat tubuhnya terlempar ke udara sebelum terhempas ke tanah di bawah panggung. Darah segar berceceran di mulutnya. Lengannya terasa seperti sudah hancur berkeping-keping, dan organ dalamnya bergetar hebat. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk menyerang. Qin Wentian langsung membuatnya terpental hanya dengan satu serangan. Dari sini,
Terlihat betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka, betapa kuatnya sang juara perjamuan Junlin sebenarnya. Setelah melihat bagaimana Sikong Mingyue, meskipun memiliki kekuatan besar, dikendalikan, Chu Chen dan putri kecil itu tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saling bertatap muka sesaat, siluet Chu Chen berkelebat saat dia berlari ke arah Luo Huan dan Fan Lei. Si gendut menjijikan ini hanya memiliki tingkat kultivasi level 8 sirkulasi arteri. Dia hanya kuat dalam teknik pembatasan dan pengendalian, seperti bagaimana panahnya mampu mengubah arah di tengah penerbangan. Selama mereka membasmi si gendut ini, Sikong Mingyue akan dapat memfokuskan seluruh kemampuannya dan menghadapi Qin Wentian. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu dan dimusnahkan oleh Qin Wentian satu persatu. Aku akan menghadangnya, Wentian, selesaikan sisanya dengan cepat. Siluet Luo Huan berkedip, dan dia muncul di depan Chu Chen. Kekuatan penahan Fan Lei terlalu kuat. Dia benar-benar bisa menahan Sikong Mingyue untuk jangka waktu tertentu. Sikong Mingyue terus berusaha mendekati Fan Lei, tetapi Fan Lei menghindar tanpa henti. Anak panah di udara saling berjalin dalam tarian indah saat melesat berulang kali ke arah Sikong Mingyue. Seolah-olah hujan anak panah ini tidak akan pernah berhenti. Qin Wentian muncul di hadapan putri kecil itu. Cahaya iblis berkilauan di matanya ketika tatapannya bertemu dengan putri kecil itu. Kehadiran iblisnya itu membuat hati putri kecil itu bergetar tanpa sadar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan karakter seperti itu. Di hadapan Qin Wentian, dia tidak bisa tidak merasa bahwa dirinya lebih rendah daripada setitik debu sekalipun. Bahkan Qin Wentian sendiri tidak tahu bahwa pada saat ini, auranya begitu menyesakkan sehingga dia tanpa sadar memancarkan medan kekuatan kepatuhan mutlak. Bab 165, Kemenangan Mutlak. Qin Wentian tentu tahu bahwa dia harus mengalahkan lawannya dengan cepat. Dengan mengeksekusi teknik gerakan Garuda hingga batas maksimalnya, dia berubah menjadi aliran cahaya saat dia melesat dengan jejak terlupakan. Jejak telapak tangannya menutupi segalanya. Putri kecil itu mengangkat tangannya untuk bertahan, sambil juga menyerang dengan teknik bawaan tipe telapak tangannya sendiri. Kekuatan yang terkandung dalam telapak tangannya dapat dianggap dahsyat, tetapi meskipun demikian, itu masih tidak cukup untuk menandingi serangan dominan Qin Wentian. Boom! Gelombang Qi yang tersisa menerpa rambut putri kecil itu, sementara kebanggaan dan kesombongan terpancar di matanya. Dia bahkan lebih kuat dibandingkan Leng Ya, tetapi meskipun demikian, dia terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, lawannya adalah Qin Wentian. Saat suara ludah menggema, Qin Wentian menyemburkan seberkas cahaya pedang yang tajam dari jarak yang sangat dekat. Hal ini menyebabkan wajah cantik putri kecil itu berubah menjadi buruk. Dia menundukkan kepalanya, nyaris menghindari pancaran cahaya pedang tersebut. Qin Wentian mengirimkan serangan telapak tangan lainnya, memaksa putri kecil itu mundur saat dia mendekat dengan kecepatan yang menakjubkan. Ketika putri kecil itu mendongak, tangan Qin Wentian sudah mencekik lehernya. Orang ini benar-benar kejam. Turun. Qin Wentian melemparkan putri kecil itu dari panggung tanpa basa-basi. Mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan menahan diri hanya karena lawannya adalah seorang wanita. Bajingan ini. Putri kecil itu tanpa sadar menjerit sambil mengepalkan tangannya karena malu. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap tajam ke arah Qin Wentian. Qin Wentian tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Saat ini, Sikong Mingyue sedang melangkah maju dengan kekuatan luar biasa. Dia sudah berada di depan Fan Lei ketika jejak kata pembantaian kuno meledak. Dasar gendut, menyerah sekarang, teriak Qin Wentian. Namun Fan Lei tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dengan seringai lebar di wajahnya, dia langsung melompat turun dari panggung, seolah-olah tindakannya telah direncanakan sebelumnya. Dia telah mengulur waktu yang cukup bagi Qin Wentian untuk menyingkirkan putri kecil dan Leng Ya, jadi misinya sudah tercapai. Brengsek! Sikong Mingyue meraung marah, niat membunuhnya memuncak. Mengabaikan fakta bahwa Fan Lei sudah menyerah, dia menyalurkan Qi-nya ke depan, menyebabkan jejak kata-kata terbang ke arah Fan Lei. Ekspresi Fan Lei sangat buruk untuk dilihat. Dia tidak menyangka Sikong Mingyue masih akan menyerang meskipun dia sudah turun dari panggung. Pergi! Fan Lei menembakkan beberapa anak panah astral, menggunakan kekuatan dari tembakan anak panah tersebut untuk membantunya mundur. Meskipun sudah berusaha,
Sisa gelombang kejut ki pembantaian masih menghantam tubuhnya, menyebabkan dia terhempas ke tanah dan organ dalamnya bergetar hebat akibat benturan tersebut. Sikong Mingyue tidak lagi mempedulikan Fan Lei karena dia merasakan niat membunuh yang sangat besar meletus dari belakangnya. Saat ia menoleh ke belakang, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang karena ketakutan ketika tekanan aura Qin Wentian menyerangnya. Terutama sekarang, tanpa efek penguatan dari Chu Chen dan putri kecil itu, ia pasti tidak akan mampu melawan Qin Wentian. Semua ini adalah kesalahan si gendut sialan itu. Jika bukan karena Fan Lei menahannya, Qin Wentian tidak akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan dua orang dari mereka. Qin Wentian melangkah maju, lutut Sikong Mingyue lemas dan gemetar tanpa sadar. Qin Wentian saat ini terasa berkali-kali lebih iblis. Jika dibandingkan dengan masa lalu, aura kepatuhan mutlak ini bahkan lebih kuat. Seberapa mengesankan dia dulu? Sekarang, Sikong Mingyue telah diredam hingga titik di mana dia kehilangan semua sikapnya yang mengesankan dan angkuh. Gemuruh. Sebuah serangan telapak tangan yang mengerikan melesat ke depan, saat Qin Wentian mengerahkan jurus telapak gunung jatuh miliknya hingga batas maksimal. Sikong Mingyue meraung marah, saat jejak kata pembantaian kunonya menyerang dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga mampu membalikan lautan dan meruntuhkan gunung. Namun, setiap jejak kata-katanya hancur dengan mudah oleh tekanan serangan telapak tangan. Telapak tangan Qin Wentian sudah berada tepat di depan Sikong Mingyue. Dengan kecepatan reaksi yang patut dipuji, Sikong Mingyue menyebabkan jejak kata pembantaiannya menyatu, berputar dalam lingkaran di sekitar telapak tangannya saat ia memilih untuk menghadapi serangan telapak tangan Qin Wentian secara langsung. Telapak tangan Qin Wentian terus bergetar di udara, menyebabkan banyak jejak telapak tangan yang tumpang tindih muncul dan menghantam Sikong Mingyue. Kaca! Sikong Mingyue merasa seolah lengannya akan hancur berkeping-keping. Lengannya terikat erat oleh Qin Wentian. Dia melihat fitur wajah Qin Wentian yang sedikit menyeramkan dari dekat. Kau benar-benar ingin mencari kematian. Suara dingin Qin Wentian bagaikan suara dewa kematian. Dengan remasan yang ganas, salah satu lengan Sikong Mingyue hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, Qin Wentian melancarkan serangan telapak tangan lain yang mengarah ke dada Sikong Mingyue. Namun, Sikong Mingyue tidak terlempar ke udara karena lengan kanannya diikat erat oleh Qin Wentian. Sambil memuntahkan darah segar dalam jumlah besar, Sikong Mingyue terengah-engah memohon ampun. Aku menyerah. Wajahnya pucat pasi. Pada saat ini, dia merasakan teror yang sesungguhnya. Saat suara Sikong Mingyue terdengar, semua orang dari Akademi Kerajaan memasang ekspresi tak percaya di wajah mereka. Dalam pertarungan kelompok 10 orang ini, Qin Wentian sendirian membalikkan keadaan, mengalahkan lawan-lawannya dengan kekuatan murni. Seperti apa karakter Sikong Mingyue dari Duo Pides? Betapa superior dan arogannya dia? Namun pada saat ini, dia dibantai seperti binatang, memilih untuk mengucapkan kata-kata, aku menyerah, untuk menyelamatkan nyawanya. Qin Wentian belum selesai. Dengan mengayunkan telapak tangannya, dia meledakkan 3 jejak telapak tangan lagi ke tubuh Sikong Mingyue. Wajah Sikong Mingyue memucat-pucat ketika Qin Wentian akhirnya melepaskannya. Tidak diketahui berapa banyak jalur arteri dan meridiannya yang telah dihancurkan Qin Wentian saat Sikong Mingyue terlempar ke bawah panggung. Saat Sikong Mingyue dihantam hingga tumbang, hasil dari pertarungan itu sudah terlihat jelas. Saat ini, Qin Wentian bahkan lebih kuat dibandingkan saat ia meraih gelar juara di perjamuan Junlin. Sikong Mingyue bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun darinya, apalagi Hou Tai dan Chu Chen. Tidak hanya itu, di pihak Akademi Bintang Kaisar, selain Fan Lei, anggota tim mereka yang lain masih berada di atas panggung. Hou Tai dan Chu Chen tidak memilih untuk melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, mereka memperlebar jarak antara mereka dan Luo Huan. Menoleh ke belakang untuk menatap Qin Wentian, rasa tak berdaya memenuhi hati mereka. Meskipun mereka telah memperkirakan Akademi Bintang Kaisar akan menggunakan formasi tim sebagai strategi mereka, mereka telah meremehkan kendali Fan Lei serta kekuatan sebenarnya Qin Wentian. Akibatnya, strategi sempurna yang telah mereka persiapkan dengan mudah hancur. Pergi sana. Qin Wentian melangkah maju lagi sambil menatap Chu Chen. Siluetnya yang tampak buas serta wajahnya yang seperti iblis membuat Chu Chen sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melawan. Raut wajah Chu Chen menegang secara tidak wajar. Dia berjalan turun dari panggung sambil mendengus dingin. Qin Wentian kemudian mengalihkan pandangannya ke Hou Tai,
hanya untuk melihat Hou Tai tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia menolak bertarung, bukankah itu sama saja dengan mengakui kekalahan? Tetapi jika dia bersikeras, bukankah itu hanya mencari penghinaan untuk dirinya sendiri? Para siswa, Akademi Kerajaan menatap keempat siluet dari Akademi Bintang Kaisar di atas panggung. Fen Lei juga naik kembali, sambil mengarahkan pandangannya ke sekeliling kerumunan dengan sedikit provokasi di matanya. Mata Qin Wentian sangat tajam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan menatap Gu Tua. Gu Tua tersenyum sambil menerbangkan Griffin ke panggung. Sesaat kemudian, Qin Wentian dan yang lainnya menaiki binatang iblis itu dan melayang ke langit. Siluet mereka menghilang dengan cepat di cakrawala. Tanpa sepatah kata pun kesombongan atau penghinaan, mereka langsung pergi. Para siswa, Akademi Kerajaan yang tersisa terdiam. Jika Qin Wentian memprovokasi atau mempermalukan mereka, mereka akan dapat melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka. Tetapi sekarang, tanpa jalan keluar, mereka hanya bisa memendam perasaan negatif ini, yang membuat mereka merasa sangat tidak puas. Di udara, Griffin itu terbang. Mountain tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi wajah Chu Tianjiao itu sungguh tak ternilai harganya. Pertahananmu sungguh patut dipuji. Luo Chen tertawa. Kedua jiwa astral Mountain, semuanya bersifat defensif. Jika bukan karena pertahanan Mountain, Luo Chen tidak akan pernah mampu menghadapi serangan ganas Hou Tai. Serangan pedangmu juga mengerikan. Mountain tersenyum. Namun, adik Qin masih yang terkuat. Saat ini, Qin Wentian telah menarik kembali auranya. Sekarang, wajahnya tampak tenang, dan ia seperti pemuda yang ceria. Siapa sangka orang seperti itu mampu melepaskan aura yang begitu menakutkan? Kakak senior gunung, jangan memujiku lagi. Qin Wentian mengangkat bahu dan tersenyum. Kenapa tidak? Apakah kau masih ingat adegan saat Luo Huan dan aku pergi menyelamatkanmu di kota Harmoni Langit? Saat itu, kau dikejar-kejar oleh anak buah klan Ye dari segala arah, tetapi aku bisa merasakan tekad di matamu. Saat itu, aku sudah tahu bahwa kau akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan, tetapi meskipun begitu, aku tidak pernah menyangka bahwa kau hanya membutuhkan waktu sesingkat itu untuk melampaui aku dan Luo Huan. Mountain memasang ekspresi lugas di wajahnya sambil menepuk bahu Qin Wentian. Dia benar-benar mengagumi adik laki-lakinya ini. Kenangan terlintas di mata Qin Wentian. Memang, waktu berlalu begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, ia merasa temperamennya telah mengalami begitu banyak perubahan. Adikku, ketika kamu meraih banyak prestasi di masa depan, ingatlah untuk kembali ke akademi menemuiku, ya? Jangan pura-pura tidak mengenalku saat itu. Mountain tertawa. Apakah kakak senior berniat untuk tetap berada di akademi? Qin Wentian menyimpulkan maksud di balik kata-kata Mountain. Bagaimanapun, dia bukanlah tipe orang yang akan melupakan kebaikan masa lalu meskipun dia menjadi terkenal. Ya, aku mengenal diriku dengan baik. Paling tinggi, batas absolutku adalah puncak Yuanfu. Setelah memasuki Yuanfu, aku akan tinggal di akademi sebagai tetua tamu untuk membimbing generasi muda. Aku berharap aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu seseorang yang berbakat sepertimu. Qin Wentian juga tidak ingin memengaruhi keputusan Mountain. Melihat senior yang jujur dan lugas di hadapannya, dia tertawa dan menjawab, "Jika saya benar-benar memiliki prestasi besar di luar sana di masa depan, saya pasti akan kembali dan mengunjungi senior." Baiklah, ingat janjimu. Aku orang yang tebal kulit, jadi aku tidak akan melupakan apa yang kau katakan, jawab Mountain. Kenapa kau bertingkah seperti ini? Seolah-olah adik Qin akan segera meninggalkan kita. Luo Huan menatap tajam Mountain, yang membuat Mountain mengusap kepalanya sebagai respons. Ia melanjutkan, bukankah itu karena kau, adik Qin, Yu Fei, dan yang lainnya akan segera memasuki Yuanfu? Cepat atau lambat, kalian akan meninggalkan akademi. Mata indah Luo Huan berkedip dengan cahaya aneh. Dia tidak pernah menyangka si gunung yang tampak kikuk itu akan memikirkan hal-hal seperti itu. Jangan khawatir, meskipun saudari ini meninggalkan akademi, jika ada kesempatan, aku akan tetap kembali mengunjungimu. Luo Huan tertawa. Griffon itu turun ke bawah. Di bawah mereka, sudah banyak siluet yang berkumpul. Pemuda-pemuda yang tak terhitung jumlahnya, dengan ekspresi iri di tatapan mereka, mengangkat kepala sambil menatap Griffon yang turun. Tempat ini adalah lokasi pendaftaran untuk 9 Akademi Bela Diri Agung. Melihat tatapan tulus orang-orang yang tertuju padanya, Qin Wentian menghela napas.
Bukankah keadaan hati mereka sekarang sama, seperti dirinya dulu ketika ia baru memasuki ibu kota kerajaan? Apakah itu salah satu tetua sekaligus beberapa siswa dari Akademi Bintang Kaisar? Sungguh, sikap dan pembawaan mereka luar biasa. Seseorang berbisik di kerumunan di bawah. Hehe, apa kalian semua tidak tahu? Pemuda di tengah itu tak lain adalah juara jamuan Junlin, Qin Wentian. Apa? Itu Qin Wentian? Pemuda paling berprestasi dari Chu tahun lalu. Kakek. Pada saat itu, seekor banga putih mengeluarkan teriakan melengking yang menggema di udara saat ia terbang ke sisi Griffin. Kerumunan orang mengangkat kepala mereka, dan setelah melihat pemilik siluet di atas banga itu, tatapan mereka membeku dalam kekaguman dan keheranan. Betapa indahnya. Inilah wanita tercantik nomor 1 di Chu, Mo Qingcheng. Nak, kau di sini. Gu tua tertawa. Bukankah kau yang memintaku berada di sini, dengan mengatakan bahwa akademi kita pasti akan memenangkan pertarungan melawan akademi kerajaan? Tanya Mo Qingcheng. Kita menang, dan kita menang dengan gemilang. Gu tua sangat gembira. Kilauan cemerlang terpancar dari mata indah Mo Qingcheng saat ia menatap sekelompok orang yang berdiri di samping Gu tua sebelum pandangannya akhirnya tertuju pada Qin Wentian. Hai! Aku sudah punya nama. Qin Wentian mengangkat bahu. Dumbo kan? Mo Qingcheng tertawa penuh pesona. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya akan pergi dari sini. Kalian akan menjadi petugas pendaftaran yang bertanggung jawab atas akademi kita tahun ini. Setelah Griffon dan banga putih mendarat, Gu tua memerintahkan mereka untuk segera terbang. Setelah mendarat, Luo Huan menatap Qin Wentian dengan tajam sambil langsung menyuruh Mountain dan Luo Chen untuk menyingkir ke samping, membuat Qin Wentian terdiam. Ketika juara perjamuan Junlin berdiri bersama dengan wanita tercantik nomor 1 dari Chu, itu langsung menciptakan pemandangan indah yang menarik perhatian orang lain, menyebabkan banyak orang tanpa sadar mendekati area Akademi Bintang Kaisar. Tidak lama kemudian, berita mengenai kerugian yang diderita Royal Academy tersebar luas. Hal ini menyebabkan banyak pemuda yang ingin mendaftar di Royal Academy tiba-tiba berhenti sejenak dan mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Bersambung.